إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, hari Jumat, minggu pertama di bulan Februari, dengan izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita hadir, kita bertemu, berjumpa dalam suasana penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keindahan, kenikmatan, kebersamaan, persatuan, yang semua itu bagian dari ragam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masih banyak nikmat yang lain, tidak bisa kita hitung. Nikmat-nikmat mulai dari nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang besar, nikmat yang menjadikan kita di dunia baik, kemudian di akhirat kelak insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan apa saja kenikmatan itu yang kamu punya, yang datang kepada kamu, yang bisa memberikan semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang berani mengaku bahwasannya nikmat itu bersumber dari selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunia ini banyak yang mengaku ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang berani mengaku satu-satunya hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum diakui oleh kita ternyata sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang kamu rasakan, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada makhluk, terutama manusia dan jin. Kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kami berikan apa yang kamu minta. Jadi apa saja yang diminta, yang dibutuhkan oleh manusia, yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah, malaikat, para nabi, ruh, syaitan, iblis tidak bisa memberi, tidak bisa menjawab. Yang bisa hanya ternyata Allah Rabbul Alamin, Rabb pemelihara alam semesta. Wa in ta'udu ni'matallah, wahai manusia, wahai jin, wahai dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kamu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Tidak habis umur kamu. Tidak cukup umur itu. Tidak cukup waktu, yang menunjukkan banyak dan juga agungnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia dan jin. Akan tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Akan tetapi kebanyakan di antara manusia zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan zalim maksudnya tidak merasa kalau nikmat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara manusia tertipu sehingga mereka menisbatkan bahwasannya nikmat yang mereka dapatkan itu karena dia. Kaya karena dia, punya gaji karena dia, pintar karena dia, selamat karena usaha dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya dengan Qarun atau Fir'aun atau Hammam yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga dilaknat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di akhirat. Tidak ada bedanya. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah, mereka senantiasa mengaku bahwasannya nikmat ini milik Allah, tidak akan diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Ibnu Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, kepada istri-istri beliau yang terpelihara. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Allah, dan riwayat yang sahih, yang sharih, yang disepakati tidak ada perbedaan para ulama, beliau memiliki 9 istri. Dalam satu riwayat yang hasan disebutkan Nabi SAW memiliki 12 istri. Dan riwayat yang lain yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah 2 wanita terakhir yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh atau sejarah sudah dinikahi oleh beliau atau belum. Sehingga kalau sudah dinikahi, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Allah memiliki berapa istri? Kalau ada 12 ditambah 2, kalau sudah dinikahi 2 wanita ini menjadi 14 istri. Khusus bagi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selain dari beliau, boleh apa tidak memiliki istri sebanyak yang beliau miliki? Tidak boleh. Ini al-hususiyah, kekhususan yang kepada selain beliau SAW tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan mendapatkan hak khusus seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat dan salam tersebut kepada para sahabat yang menemani Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Allah dalam jihad fi sabilillah, dalam dakwah, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, sehingga kita tahu Islam ini agama yang benar. Tidak boleh ragu. Tidak boleh kita ragu kalau kita harus meyakini bahwasannya agama Islam bersama dengan seluruh syariat yang Allah perintahkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat yang berupa larangan, itu betul-betul bersumber dari pemilik alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil kreasi manusia, bukan perkataan fulan, bukan perkataan guru, bukan kesepakatan para ulama, bukan. Betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hakim, maha bijak, maha tahu, sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yakin saja pasti baik untuk manusia. Pasti baik, meskipun berat, meskipun susah, meskipun mungkin kadang-kadang tidak masuk akal. Mungkin sebagian dari kita mengatakan ini tidak masuk akal yang begini. Tapi kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak masuk akal kamu, itu benar. Itu benar. Tidak boleh kita ragukan, tidak boleh kita tolak. Kita terima meskipun kita belum mampu untuk mengamalkannya. Kita benarkan. Kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Kami dengar ya Rasulullah, kemudian kami taati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengikuti berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasul alaihi salatu wasallam Allah, ayyakula sami'na wa ata'na. Mereka orang-orang yang beriman tersebut mengatakan kami dengar ya Allah, kemudian kami taati. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala sedikitnya menegaskan ada 2 tujuan kehidupan atau tujuan penciptaan makhluk, terutama manusia dan jin. Ada 2 buah yang terkait dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. 2 hal tersebut disebutkan dalam 2 ayat yang berbeda. Yang pertamanya ini sudah umum kita ketahui, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan penciptaan agar manusia dan jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Watilon losa, arimaiba, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia amalkan sampai kepada dia tidak beramal pun, seandainya ada keadaan yang dia harus diam, tidak bergerak, tidak berdiri, tidak berjalan, tidak berkata, tidak berbicara, itu semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melihat pada waktu-waktu tersebut Allah Jalla fi'ula memerintahkan dia untuk diam sehingga dia diam. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang pertama, tujuan penciptaan. Dan tujuan penciptaan ini harus kita ketahui, kita sadari dan kita amalkan.
bahwasannya ternyata Allah pencipta kita semuanya menghendaki agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dengan hati dan pikiran kita, semuanya kita arahkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah dan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya jelas. Ini sudah umum diketahui dan kita ketahui untuk kita sadari dan kita amalkan, untuk kita usahakan diri kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala pada perintahnya dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan yang kedua. Tujuan penciptaan yang kedua. Allah Jalla fi'ula mengatakan dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit, demikian juga bumi keadaannya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadiru wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Para ulama menjelaskan inilah tujuan penciptaan yang manusia dan jin kebanyakan tidak tahu. Yang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak luputkan dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwasannya tujuan penciptaan yang kedua tidak kalah penting dari tujuan penciptaan yang pertama. Kalau yang pertama untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang kedua Allah katakan, Allah menerangkan bahwasannya yang menciptakan 7 lapis langit Allah. Demikian juga 7 buah bumi yang kita tidak ketahui hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk apa? Agar kamu tahu wahai manusia dan jin, agar kamu berilmu, agar kamu mencari jalan dan menuntut setiap jalan agar kamu sampai kepada pengetahuan. Artinya ternyata orang belajar, orang sekolah, orang berusaha menghafal, berusaha mengkaji, orang memberitahu, mengajarkan, itu ternyata bagian dari tujuan penciptaan makhluk. Dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua penciptaan ini, baik yang pertama maupun yang kedua, kecuali Allah yang maha alim, yang maha bijak mengetahui bahwasannya kedua hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba agar mereka hidup tidak boleh keluar dari dua tujuan penciptaan yang disebutkan. Yang pertama apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Depala wa ujar sudah subuh memone-mone sampai sisi vero akan lain itu masjid kemudian waca fura pahu viharoci deodoran viharoci minarambu honggo lain rendeur kecak dede kemudian kami bukan, tetapi sudah beribadah. Ini merealisasikan tujuan penciptaan yang pertama berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai waktu sembea subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditambah dengan yang sunnah kalau mampu kita lakukan. Karena memang tujuan penciptaan kita untuk yang demikian, bukan untuk makan. Lain tak dibeli menggali kemudian kani kemelu di lenga bukan. Lain tak jimboto jima bukan. Lain tak jintika uma bukan. Ternyata tujuan utama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang waktu tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ayat ini mengumumkan salat secara khusus disebutkan, sesembelihan, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala pun Allah Subhanahu wa taala secara khusus sebutkan. Kemudian disebutkan hidup dan mati. Hidup dan mati disebutkan oleh para ulama mewakili seluruh aktivitas kehidupan yang ternyata wajib diarahkan untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ede kepala Islam kesempurna kain. Wati kepain, waram khusus, waram umum. Tetapi semuanya ternyata diarahkan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini untuk ibadah. Yang kedua, ternyata secara khusus Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwasannya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari tahu
berilmu, mengusahakan jalan untuk menuju kepada pengetahuan agar kita tahu bahwasannya penciptaan langit dan bumi, alam semesta yang luas ini, agar manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Tidak hanya sampai di sana. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Allah menjelaskan ratusan dalil hadis yang menunjukkan kepada manusia tentang keutamaan pengetahuan, terutama pengetahuan tentang Allah. Ini yang paling pokok. Pada rumah tala ternyata yang paling pokok. Sebelum kamu belajar menghitung, sebelum kamu belajar ilmu biologi, sebelum kamu mengkaji ilmu fisika, sebelum ilmu ekonomi, yang ternyata kewajiban yang paling utama atas diri kita adalah mengenal Allah. Yang kedua mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mengenal Rasul. Para makhluk. Hah? Kitab. Yang pertama mengenal Allah. Yang kedua mengenal Nabi, betul. Yang ketiga mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengenal siapa? Allah. Yang kedua mengenal Nabi. Yang ketiga mengenal Syariat Allah. syariat Islam berupa perintah, larangan, berupa keutamaan atau amalan-amalan yang kalau dilakukan ternyata lebih utama daripada amalan-amalan yang lain. Larangan berupa apa-apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan, baik yang tidak harus diamalkan oleh lisan kita berupa perkataan-perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan-perkataan yang mengandung unsur kekejian, perkataan-perkataan yang dari perkataan tersebut mewakili unsur hasad yang ada dalam diri atau hati manusia dan yang lainnya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Allah mengatakan bahwasannya menuntut ilmu ini wajib atas setiap manusia. Mawaur guru, mawaur kepala sekolah, mawaur ndadi ulama, mendak di TU, mendak di siswa, ma pegawai negeri, mahono, madadoho di bangku sekolah, mawara akarasa melawan aka oma senenai. Wajib apa tidak mereka menuntut ilmu? Wajib, bukan sunnah, fardu ain. Nabi SAW mengatakan fardu ain, bukan kifayah. Bukan kalau anaknya pintar kemudian bapaknya bisa libur dan menuntut ilmu, bukan. Wajib fardu ain. Yang mana disebutkan oleh para ulama kalau dia sudah ditetapkan sebagai suatu hal yang sifatnya fardu ain, berdosa apabila dia tidak mengamalkan. Di antara dalilnya kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim, carilah ilmu, maknanya carilah ilmu mulai dari kamu buayan, mulai dari mbu toi, mbu gendo kiri kanan ba ina atau ama sampai kamu masuk ke liang lahat. Mulai dari buayan sampai kamu masuk kubur. Tidak ada istirahat untuk menuntut ilmu. Tidak ada istirahat untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya, wahai imam, kapan kita ini baru bisa libur dari menuntut ilmu? Kapan bisa libur? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sampai kamu menapakkan kaki kanan kamu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Iya. Baru langgam di mana ke baru yakin on dimlu seroga pelanah we. Ampun meluawati menuntut ilmu. Maka seorang senantiasa harus merasa kurang dalam hal pengetahuan, terutama pengetahuan tentang Islam, dan tidak boleh beranggapan bahwasannya dia sudah mencukupi dari apa yang dia ketahui dari perkara-perkara, mulai dari pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, dan juga pengetahuan tentang syariat Islam secara umum. Kemudian Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya berusaha menepaki jalan untuk menuntut ilmu tentang Allah, ilmu agama, dan juga ilmu-ilmu dunia yang mereka menyokong ilmu-ilmu tersebut, maksudnya menyokong pengetahuan tentang agama. Pada ke ilmu dunia diraka ke piti, waraka piti, lua tenggo ngaha, lua veli kanir lombo, lua tu uma, wasir wara ngaha, wara kanir lombo, luara uma ninggabo kait di pana atau di maisi ura, maka seorang bisa lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama ilmu ini ilmu bantu,
yang menyokong manusia supaya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya kemudian berjalan melewati jalan untuk mengusahakan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah." Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridon li talibil ilm, yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang belajar yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tersebut kepada selain mereka. Di mana Nabi SAW mengatakan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayapnya sebagai tanda mereka ridho kepada para penuntut ilmu. Yang berbicara penuntut ilmu, yang mendengarkan penuntut ilmu. Semua kita adalah orang-orang yang senantiasa berusaha dari waktu ke waktu untuk mencari, menambah pengetahuan yang kita miliki. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Bukan berarti sebagai seorang guru kemudian dia mumpuni dalam pengetahuan, tidak. Bukan berarti juga sebagai siswa dia kurang dalam pengetahuan. Boleh jadi keadaannya terbalik dan yang mendengarkan ternyata lebih baik dari yang berbicara. Kita tidak tahu. Akan tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita tunaikan dengan ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala menambah dari kita untuk apa saja yang kita perlu dan wajib kita ketahui, terutama tentang Allah, sehingga benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasul alaihi salatu wasallam Allah, sehingga benar keyakinan dan keimanan kita tentang Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam Allah, kemudian tentang syariat Islam, sehingga benar amal atau perbuatan kita dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan bebankan kepada kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam Allah mengabarkan tentang keutamaan para penuntut ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang beramal. Ternyata waraku bedan pala beribadah dengan ilmu, dengan beribadahnya orang yang rajin beribadah, tetapi dia bukan orang yang dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu. Kata Nabi SAW, afdalu, keutamaan al-alima, orang-orang yang memiliki ilmu, alal abidi, dibandingkan dengan orang-orang ahlu ibadah, yaitu seperti keutamaan bulan pada bulan purnama dari keseluruhan bintang yang ada di sekitarnya. Wa innal ulama'ahum warathatul anbiya, dan ketahuilah para ulama di antara kalian adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan harta dan kekayaan. Nabi tidak mewariskan harta dan kekayaan, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan rumah, tidak mewariskan kebun, walakin yarithul ilm, akan tetapi para nabi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam Allah sendiri mewariskan ilmu, yang menunjukkan bahwasannya seandainya harta lebih utama dari ilmu, Nabi alaihi salatu wasallam Allah dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewariskan ilmu, akan tetapi justru akan mewariskan harta seandainya begitu keadaannya. Akan tetapi ternyata Nabi alaihissalatu wassalam Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mewariskan pengetahuan. Faman akhadha faqad akhadha bihadzin wafid. Barang siapa yang mengambil bagian dari bagian apa yang diwariskan oleh Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam Allah, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang paling gemuk, paling banyak, paling menyehatkan, paling menyukseskan, paling memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini warisan para nabi. Dan bagi kita kaum muslimin atau muslimah, mukmin atau mukminah, ketahuilah tidak ada yang lebih mulia untuk kita di dalam kita berkehidupan di dalam dunia Allah Subhanahu wa taala, pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tinggi kedudukan untuk kita miliki daripada ilmu pengetahuan, terutama ilmu Islam, ilmu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tahu bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan benar, kemudian ilmu tentang larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap pribadi kita tahu bahwasannya berkata dan perkataan yang kotor haram, sehingga kita tahu menggunjing perbuatan yang haram, sehingga kita tahu memfitnah, hasad, iri dan dengki adalah perbuatan yang bisa membakar amal-amal soleh atau amalan kebaikan kita seperti api membakar kertas. Supaya kita tahu, setelah tahu kita amalkan.
Setelah tahu kita amalkan. Bukan justru untuk kita tinggalkan. Bukan untuk kita lawan, bukan untuk kita ragukan, bukan untuk kita tinggalkan di belakang punggung kita, bukan. Akan tetapi ilmu itu disebutkan oleh para ulama adalah suluh, obor yang akan menerangi setiap jalan di tengah gelap gulita, sehingga manusia akan mendahulukan obor, baru kemudian dia berjalan mengikuti. Sehingga dengan suluh tersebut dia tahu mana bahaya dan mana keselamatan. Sehingga dengan suluh tersebut dia tahu mana jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita mengambil sikap yang benar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat di atas pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan serta semangat kita semuanya. Wabil khusus kepada anak-anak sekalian supaya tidak bosan, supaya menyediakan waktu yang pantas, jangan waktu sisa untuk belajar, untuk mengkaji, untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran. Karena apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan tujuan penciptaan ternyata salah satunya adalah agar kita terus belajar, terus berusaha untuk mengetahui tentang Allah, tentang Rasul alaihi salatu wasallam Allah, kemudian tentang syariat Islam, baru kita menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam Allah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?